Balik lagi di channel YouTube Teknologi gue. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone harga kelas 2 jutaan aja dari Tekno. Bang Tekno unboxing lagi HP Tekno. Ini dia HP-nya, Tecno Spark 20 Pro. Ini kemarin kan banyak yang nanya nih, yang pada nanya buruan ngumpul, buruan komen, mau dibahas apa nanti video reviewnya. Harganya katanya nggak sampai 3 juta ya, tapi spesifikasinya mantap banget. Kita lihat nih, spesifikasi unggulannya kalau di boxnya ini, pertama storage-nya 256 GB, terus RAM-nya 12 GB plus 9 GB extended RAM, mantap banget tuh, total 21 GB RAM-nya. Udah ada NFC-nya, terus kamera utamanya 108 megapiksel, mantap. Buat performa kencang pakai Helio G99. Kamera selfie-nya 30 megapiksel, layarnya 120 Hz Full HD+. Udah whole screen. Bukan pakai poni-ponian lagi ya, udah whole screen. Terus dia juga stereo speaker dengan DTS sound 400% untuk volumenya. Mantap banget nih. Ngelihat spesifikasi di box kayak gini aja, kalau harganya nggak sampai 3 jutaan, udah menarik banget sih. Kalau ngelihat sisi belakang sini, spesifikasi unggulan lainnya, kalau dilihat di sini buat ngecharge-nya udah 33 watt. Ini udah mantep banget sih. Spesifikasi yang wah banget untuk HP kelas harga 2 juta lebih, nggak sampai 3 juta. Langsung kita unboxing aja ya. Ini akan launching pada tanggal 28 atau 29 gitu ya. Yang pasti harganya nggak pakai mahal, tapi spesifikasinya handal banget kalau kayak gini. Tecno Spark 20 Pro, harga 2 jutaan nggak sampai 3 juta. Kita lihat ya, boxnya isinya apa aja. Pertama kita dapat HP-nya nih. Seperti biasa ya, HP-nya ala-ala boba. Kemudian di kompartemen berikutnya ada brosur garansi ya, 13 bulan garansinya. Buku petunjuk penggunaan, terus kartu garansi. Kemudian di sini kita juga dapat softcase nih, softcase-nya kayak gini bentuknya. Softcase transparan, biasanya softcase transparan kayak gini gampang kuning sih. Terus kita juga dapat kabel charger USB-C to USB-A, panjangnya standar sekitar 90 cm sampai 1 meter. Terus kita juga dapat charger adapter nih, charger adapternya outputnya kalau bisa lihat sendiri, outputnya 33 watt maksimal. Ini buat ngecharge jadinya lebih cepat. Kemudian terakhir di sini ada SIM card ejector ya. Ini dia, SIM card ejector bentuknya kayak gini, standar banget. Kelas harga 2 jutaan, spesifikasinya menawan, komplit banget isinya. Masih dapat casing, masih dapat charger. Oke, sekarang kita lihat smartphone-nya nih, masih diplastikin. Di plastiknya, spesifikasi unggulannya ditulis ulang lagi semua gede-gede kayak gini. Mantep banget. Kita selorotin bisa nggak ya? Nyangkut. Kita cobain. Selorotin aja. Nyangkut lagi. Kameranya nyangkut mulu. Wow, keren asli desainnya. Wih, ini bagian bodinya dibikin mirip kayak bahan kaca ya. Dia bercorak dikit-dikit gitu, jadinya gampang nempel sidik jari. Cakep banget warna hitamnya. Terus bagian kamera juga dilihat tuh. Wih, bagian kameranya kelihatan mewah banget ya. Untuk bagian bezel kamera ini dia agak-agak transparan gitu, warna hitam agak transparan. Terus bagian lingkaran kameranya, ringnya itu dia dikasih list emas gitu. Ih, keren banget ini. Walaupun nggak orisinil ya desainnya mirip-mirip kayak HP boba yang harganya mahal banget. Tapi ngelihat HP harga 2 jutaan desain kayak gini sih keren banget sih. Kita buka ya, ini kita simpen jangan sampai hilang. Asli cakep banget. Di sisi atas polos ya, cuman ada gray speaker aja di sini kamu bisa lihat. Di sisi samping sini ada tombol power dan tombol volume. Kalau kamu lihat di sini tombol volumenya tuh, tombol powernya tuh dia jadi satu sama sensor. Di sisi bawah ada port charger, port audio, dan juga grill speaker. Sementara di sisi kanan sini ada slot SIM card ya, kita lihat ya slot SIM cardnya kayak gimana. Storage-nya udah 256 GB, nggak tahu nih storage-nya UFS atau bukan ya, biasanya sih UFS. 256 GB bisa kita tambah ya pakai micro SD dengan dual SIM tetap. Jadi karena slot kartunya udah triple slot, udah dedicated. Sementara tampak depannya dan kayak gini nih, tampilan tampak depan dari Tecno Spark 20 Pro. Kalau ngelihat layarnya ini sebenarnya udah keren banget ya, cuman di sini nggak kelihatan. Kita coba masuk ke yang putih polos ya. Tuh, layarnya mantap banget. Dia tuh layarnya udah pakai layar punch hole dengan bezel kiri kanan atas yang udah ramping, tapi sisi bawahnya masih berasa agak tebal. Kalau dilihat di sini, ini UI-nya dia masih pakai UI-nya buatan Tecno sendiri. Kalau kita lihat di My Phone ya.
Dia tuh pakai iOS based on Android versi 13. Jadi ini belum Android 14 ya, masih Android 13. Dengan RAM-nya di sini, RAM-nya kita bisa ekspansi sampai 9 GB ya. Tapi untuk default-nya dia tuh di 6 GB. Jadi ini sebenarnya dimatiin juga kalau untuk virtual RAM juga nggak masalah, karena RAM aslinya dia udah 12 GB. Udah gede banget gitu, RAM-nya udah luas banget. Jadinya kalau dipakai buat multitasking harian ini pasti nyaman banget. Nah, terus kalau kita lihat di menu setting, terus kita lihat display ya. Ini dia katanya layarnya udah 120 Hz, kita cek dulu di sini. Screen refresh rate. Tuh bener ya, udah 120 Hz. Dan ini di setting secara default di auto switch. Kita bisa kunci di 90 Hz atau di 120 Hz. Kalau misalnya kita pengen lancar terus gitu ya, kita kunci di 120 Hz bisa. Ini menarik banget sih, Technospark 20 Pro ini. Karena dia tuh udah punya NFC ya. Ini kita bisa lihat di sini untuk NFC-nya dia udah aktif tuh ya. Terus dia juga sensor-sensornya kita lihat di sini. Untuk sensor-sensornya lumayan lengkap ya. Pertama dia sensor sidik jarinya jadi satu sama tombol power di sisi samping. Terus sensor dasarnya di sini kamu bisa lihat sensor cahaya ada, sensor magnetik ada, jadinya kecerahan air otomatis lancar, sensor magnetik bisa buat kompas, dan sensor gyroskop juga ada. Kalau dilihat di sini gyroskopnya sayangnya masih virtual gyro ya, belum gyroskop yang hardware. Tapi nggak apa-apa, segini udah nyaman banget karena setidaknya ada virtual gyro gitu ya. Jadi kalau buat fitur-fitur yang butuh virtual reality gitu, dia udah sanggup. Terus kalau misalnya kita cek ya untuk DRM info, kita lihat di sini security levelnya untuk wide find-nya dia udah L1. Artinya HP ini kalau misalkan dipakai buat nonton Netflix udah bisa Full HD. Kalau misalkan wide find-nya masih L3 gitu ya, itu dia nggak bisa Full HD. Kalau ini udah bisa Full HD buat nonton Netflix. Nah, HP ini tuh kamera selfie-nya tuh dia pakai kamera 32 megapiksel. Terus kalau kita lihat di sini ya, kita pindah ke sini kamera depan. Terus kita lihat di sini, kita hidupin terus ya, kayak gini. Tuh dia tuh ada ininya, ada bisa dibikin warm terus normal atau dibikin cool gitu. Terus dia juga kalau misalnya kita bikin warm misalnya, itu tuh kita bisa atur untuk tingkat cahayanya, kita mau standar, mau full atau mau low gitu. Ini menarik banget sih. Terus dia juga ada AI-nya di sini untuk fitur AI-nya biar hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, untuk hasil foto kamera depannya kayak gimana kita cobain ya. Pertama kita foto pakai mode auto. Hasilnya kayak gitu. Sekali lagi. Kayak begitu. Kalau untuk kamera utamanya sendiri, dia tuh kamera utamanya udah 108 megapiksel. Kita foto pakai mode auto pertama. Hasilnya seperti itu. Yang kedua kita coba lagi di sini. Ini shutter speed-nya cepat banget sih ya. Fokusnya juga cepat dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar ya. Kalau kita lihat di sini untuk fitur-fiturnya, untuk kameranya di sini rekaman video, kita bisa lihat dia tuh bisa di maksimal di 2K. Untuk HP-HP kelas harga 2 jutaan rata-rata Full HD doang. Untuk HP yang pakai Helio G99 juga rata-rata Full HD doang. Kalau ini dia udah bisa 2K untuk rekaman videonya. Untuk mode-mode lainnya juga lumayan banyak ya. Kalau ada mode super night-nya, dia juga ada super makro. Kita cobain kamera makronya. Tadi belum dicoba ya kamera makronya. Kita coba sekali kamera makro. Kayak gitu hasilnya. Sekali lagi di sini untuk kamera makronya. Seperti itu. Ya untuk sampel fotonya segitu dulu aja ya. Kalau pengen yang detail, yang banyak gitu ya, nanti kita bahas di video reviewnya. Sekarang kita pindah ke bagian performanya. Kalau berdasarkan skor Antutu ya, dia pakai Helio G99 dan RAM 12 GB. Skor Antutunya segini. Ini di percobaan pertama aja ya, 420 ribuan lebih. Skor Antutu segini tuh harusnya udah nyaman banget buat dipakai buat main game apapun gitu ya. Kecuali game yang berat banget itu dia pasti agak berasa berat. Kalau misalkan di sini kita nggak akan end game-nya, saya mau kasih lihat untuk settingan grafisnya aja. Soalnya kalau misalkan kita main game di sini bakalan kelamaan, kepanjangan durasi videonya. Jadinya saya mau kasih lihat buat settingan grafisnya aja. Kita lihat, kita cobain Mobile Legends dulu. Pertama untuk settingan grafis dari Mobile Legends ini, settingan grafisnya udah terbuka ultra ya, terus juga frame rate-nya udah bisa super. Apakah bisa stabil di 90 Hz atau mungkin bisa sampai 120 Hz untuk main Mobile Legends-nya? Nanti kita cobain ya di video reviewnya. Sementara untuk game PUBG Mobile sendiri, dia untuk settingan grafisnya bisa support mulai dari Smooth Ultra, terus Balance Ultra, dan HD High. Dia belum kebuka settingan grafis Smooth Extreme-nya, sayang banget ya.
Ya intinya ya, dengan harga 2 jutaan nggak sampai 3 juta, dapat HP yang layarnya udah punch hole, udah 120 Hz, kameranya udah 128 megapiksel, ngecharge-nya udah 33 watt, ini menarik banget sih. Helio G99, 12 GB RAM, nggak sampai 3 juta. Kira-kira menurut kamu mau dibahas apa aja di video reviewnya? Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan segitu aja videonya, Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gokil Tecno, ini HP nggak sampai 3 juta. Spek kayak gini, HP merek lain gimana coba? Ketar-ketir bisa ini.